Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dosen filsafat ilmu program magister di lingkungan pasca sarjana UNJ hadir kembali pada daring virtual pembelajaran mata kuliah filsafat ilmu sebagai mata kuliah umum di program magister pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang, selamat bergabung menjadi bagian dari Sivitas Akademika pasca sarjana UNJ, mahasiswa baru dari seluruh tanah air dan bidang keilmuannya yang bervariasi. Ada pendidikan dasar, pendidikan lingkungan hidup, manajemen lingkungan, pendidikan anak usia dini, pendidikan jasmani, linguistik terapan, pendidikan bahasa, pendidikan evaluasi dan penelitian pendidikan PEP, teknologi pendidikan, dan pendidikan sejarah. Mudah-mudahan semuanya sudah saya sebut. Ada 11 program studi. Oh ya, ada yang tertinggal, yaitu manajemen pendidikan. Saya panggil teman-teman ya. Teman-teman mahasiswa, bahwa saudara sudah menduduki posisi mahasiswa ya. Maha itu tertinggi ya. Namun setinggi-tingginya maha tertinggi yang ada di bumi ini tidak mungkin mengalahkan yang ada di langit, ya kan? Bumi dan langit menyatu dan mahanya relatif karena duniawi, ya. Yang pasti maha terpelajar, maha terdidik, tentu terjadi peningkatan level intelektual, level nurani, level sikap, karakter, dan tindakan. Peningkatan yang lebih tinggi. Hari ini kita mulai belajar filsafat ilmu. Ini rencana pembelajaran semester. Pasca sarjana telah menetapkan RPS 1 lembar. Sebagaimana yang katakan oleh Mas Menteri, RPS 1 lembar, tapi bukan berarti benar-benar fisiknya itu 1 lembar, tapi lebih ringkas ya, begitu. Nanti disusulkan RPS yang 1 lembarnya, ini adalah peta konsep RPS-nya. RPS itu rencana pembelajaran semester, bahwa level KKNI, kerangka kualifikasi nasional KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya, KKNI. Ya, nanti tolong dikritisi kalau salah. Level kualifikasi yaitu level 8. Sehingga ada mata kuliah umum di pasca sarjana itu, di program magister adalah filsafat ilmu, metode penelitian, statistika. Itu mata kuliah umum. Nah, di kegiatan penelitian ada sempro, ada kolokium, dan ada tesis. Nah, kemungkinan dimulai 2020 ada 1 tahapan lagi, yaitu seminar hasil penelitian tesis, supaya teman-teman bisa yudisium kapan saja, di mana saja ya. Dan UNJ menerapkan wisuda 4 kali, kalau dulu 2 kali gitu. Jadi sekarang siapa yang berkualitas, siapa yang cepat
tapi tetap berkualitas dan memenuhi standar, bisa lulus duluan gitu, tidak usah menunggu-nunggu kawannya. Yang pertama level KKNI 8 yaitu ini tertukar, harusnya nomor 2 di nomor 1, yaitu mampu mengembangkan. Nah ini contoh dari pendidikan dasar ya. Nanti program studi lain bisa menyesuaikan. Mampu mengembangkan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi informasi dalam pendidikan dasar. Nah nanti kalau program studinya pendidikan lingkungan, berarti pendidikan lingkungan, manajemen lingkungan, pendidikan sejarah, dan seterusnya. Untuk menghasilkan solusi terkait dengan peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara melalui pendekatan inter dan multi. Kalau S3 itu dia mengembangkan teorinya, teori baru, dan intermultinya ditambah trans gitu. Karena ini S2 seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu memecahkan masalah. Nah, saudara keahliannya apa? Keahliannya bidang studi atau program studinya adalah masalah pendidikan dasar, masalah pendidikan lingkungan, masalah manajemen pendidikan, dan seterusnya. Berdasarkan teori pedagogi. Kenapa teori pedagogi selalu ikut? Karena rumpun pendidikan. Literasi, kenapa literasi? Karena abad 21. Teknologi informasi juga sama abad 21, revolusi industri 4.0 melalui metode ilmiah. Mengapa metode ilmiah? Ini adalah filsafat ilmu dengan pendekatan inter atau multidisiplin yang menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Itu yang kedua. Yang ketiga, 3 ini adalah turunan dari nomor 1, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang keprodian saudara, berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah dalam rangka meningkatkan profesi bidang keprodian saudara yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Terakhir, mampu menerapkan mampu menerapkan pembelajaran inovatif yang mengaplikasikan prinsip dan konsep pedagogi sesuai dengan keahliannya, dan mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang keprodian saudara dengan melakukan penelitian sebagai tindakan reflektif dan evaluatif. Mengapa ada melalui penelitian? Karena level KKNI yang terakhir itu saudara harus mampu mengelola riset. Mengelola riset agar dapat memberikan kontribusi keilmuan terhadap profesi saudara dan agar mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional lewat publikasi dan diseminasi. Nah, itu secara umum bahwa S2 dengan mata kuliah filsafat ilmu nantinya kita masuk ke mata kuliah filsafat ilmu, ada beberapa CPMK. CPMK ini capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau yang di atas ini adalah CPL, capaian pembelajaran lulusan magister dengan prodi yang beragam tadi, dengan uniqueness yang berbeda, dan selling point masing-masing prodi, serta gradasi dengan S1, S2, dan S3 tentu memiliki kekhasan tersendiri.
Ini yang CPL-nya, ini yang pas mata kuliah filsafat. Baik, sampai di sini teman-teman bisa coba disimak, direnung-renung. Ternyata tuntutan level KKNI-nya luar biasa, sangat tinggi, dan itu merupakan sebuah hal yang harus dimasukkan di dalam diri mahasiswa sebelum tamat maupun sesudah tamat, karena proses pendidikan, proses pembelajaran itu sedikit demi sedikit terus merasuk di dalam otak kita, rasa kita, hati kita, dan keluar menjadi sebuah pengetahuan yang kita miliki dan kita bisa bagi pada orang lain dan bermanfaat. Yang pertama tadi sebagaimana saya sudah katakan, S2 itu mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, seni di bidang keilmuannya dan atau praktek profesionalitasnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji melalui mata kuliah filsafat ilmu. Jadi teman-teman begitu sudah tahu CPMK-nya, wah semuanya riset nih, semuanya menghasilkan karya nih. Jadi setiap mata kuliah, dari mulai mata kuliah umum, mata kuliah utama, dan mata kuliah kependidikan, semuanya minimal menghasilkan satu publikasi yang bereputasi, itu minimal. Dan satu diseminasi yang benar-benar memberikan kontribusi. Apalagi masyarakat kita sedang menunggu kita sebagai pentahilik akademisi ikut bersinergi, mengentaskan, meringankan beban masyarakat yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat yang kebetulan mungkin berada pada posisi butuh bantuan, butuh perhatian dan kepedulian dari kita semua. Nah, ini sub CPMK-nya. Detail kontennya nanti teman-teman bisa membaca sendiri, dan buku acuannya adalah Filsafat Ilmu dari Yuyun Surya Sumantri. Itu ada biru, ada kuning, ada putih, dan di 2020 ada edisi terbaru Filsafat Ilmu sedang dalam proses penerbitan oleh UNJ Press. Nanti kalau sudah jadi bisa kita kirim ke link saudara-saudara, teman-teman semua. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan masalah. Itu tadi. Yang pertama, saudara belajar, riset, berbagi. Yang ini saudara belajar, riset, dan melakukan P2M, pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena ini mata kuliah filsafat ilmu tentu mengajarkan bagaimana menemukan jati diri manusia. Nah, buat saudara, ini filsafat ilmu bukan filsafat murni, tapi filsafat terapan. Jadi tidak selalu mengembara ke langit yang tinggi, dan tidak selalu mengembara mengukir ke dalam lautan yang luas dan hamparan bumi yang lebar, terus tak bertepi gitu. Karena ada ilmu, maka ada tepi. Tepinya adalah pengetahuan yang dihasilkan lewat metode ilmiah. Kemudian ujung dari ilmu adalah teknologi. Ilmu untuk ilmu, ilmu untuk masyarakat. Nah, ilmu untuk ilmu itu ilmu, tapi ilmu untuk masyarakat itu sudah mulai menggunakan teknologi, juga seni dan budaya. Terakhir, mampu mengelola. Nah, kalau S3 itu mampu memimpin, tapi saudara mampu mengelola. Tentu dipimpin oleh S3 gitu kan.
berkolaborasi lah S2 dengan S3, juga dengan dosen, juga dengan mahasiswa S1. Silahkan bersinergi dalam riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuannya. Nah, mengapa kita seringkali tertinggal dengan negara maju? Yang poin 3 ini hampir tidak secara masif disadari. Ternyata kuliah S2 itu mengelola riset, gitu, pengembangan yang bermanfaat untuk masyarakat dan keilmuan. Dan kapan mulai mengelola risetnya? Ya sejak masuk, sejak ikut kuliah, coba terus dilatih, belajar. Ujungnya nanti di tesis, gitu kan. Salah satu bagian saja tesis itu. Tapi bagian yang puncak seyogianya. Itu menjadi karya spektakuler gitu ya. Dari saudara sebelum yudisium. Saya ulang, mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan. Sekarang ini pengakuan nggak bisa ngaku-ngaku gitu. Misalnya saya, Nadiro, saya ilmuwan. Itu orang lain bisa berselancar nggak? Bisa cari tahu nggak? Bisa tracking nggak? Saya ini siapa? Lewat digital loh. Kalau tidak mampu dilacak, ngaku-ngaku aja. Nah, pengakuan nasional itu bukan hanya publikasi, tapi publikasi kita disitasi oleh komunitas ilmuwan lainnya. Juga internasional. Melalui mata kuliah ini. Jadi bukan produk akhir loh. Produk proses mata kuliah ini, teman-teman bisa menghasilkan publikasi, diseminasi, dan kontribusi pada masyarakat. Yang sub CPMK nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, yang di atas itu capaian pembelajaran lulusan, yang tadi barusan saya katakan itu CPMK dan sub CPMK, itu ngeling, sinkron. Sehingga lahirlah saudara sebagai magister di bidangnya sesuai keprodian. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan ini direnung-renung ya, karena memang di dalam filsafat itu harus merenung. Baik, kalau begitu kita masuk pada pengantar.